Jadi kita minta kepada orang soleh yang kelihatannya soleh. Kita kan nggak tahu aslinya dia soleh apa enggak kan? Kita hukumi secara Iya. zahir ya. Nah, kita nggak tahu orang ini soleh apa enggak, nggak tahu kita. Nah, kita datang ke ustadz misalkan, ustadz tolong doain saya ini. Selama dia masih hidup ya, bukan ke kuburan orang soleh gitu kan. Disinilah juga ada perbedaan ulama tentang sayyidina. Kan yang diajarkan nggak pakai sayyidina kan. Nah, kalau di luar sholat itu bebas aja kita pakai sayyidina, nggak pakai sayyidina. Bahkan di dalam kitab Syekh Muhammad Abdul Wahab aja pakai sayyidina. Nggak ada masalah juga gitu kan. Iya, nggak boleh ketika peribadatan. Tapi kalau dia udah masuk dalam peribadatan, misalkan di tasyahud gitu, dulunya nggak ada lafaz sayyidina, sekarang kita tambah lafaz sayyidina, lama-lama azan kita pakai sayyidina. Baik, hari ini kita ngebahas tentang tawasul ya Ustadz ya. Oke, tawasul ini Ustadz, sebetulnya dari bahasanya sendiri kan rada-rada aneh mungkin bagi sebagian orang nih. Tawasul itu artinya apa tuh Ustadz? Jadi kita hari ini topiknya adalah tawasul ya. Tawasul. Oke. Tapi sebelum saya ngomongin tawasul, saya mau ngomongin hal lain dulu. Sebentar sebelum kita masuk ke topik kita. Jadi beberapa hari yang lalu sekitar ya seminggu, kurang dari seminggu, ada seorang pemain bola yang terkenal yang bermain di Liverpool ya, sedang berada di puncak karir, berada di umur yang matang gitu. Memang di umur-umur segitu pemain bola itu lagi berada di usia yang matang, baru juara di klub dan juga di negaranya ya. Nah, dia ini meninggal, tiba-tiba meninggal. Selesai itu semua apa yang udah dia bangun. Kalau kita lihat kesuksesannya pasti dia sangat sukses. Bahkan saya bisa bilang mungkin dia lebih sukses daripada kita semua yang ada di sini secara duniawi gitu kan. Nah, itulah kehidupan dunia. Kehidupan dunia itu berhenti begitu saja ketika kita mati. Begitu kita meninggal, selesai semua apa yang udah kita kumpulkan. Baik itu harta, keluarga, kemudian legacy, apapun, ketenaran. Dia kan tenar, satu dunia tahu sama pemain bola ini, pemain bola Portugal ini. Tetapi ketika meninggal itu berakhir semuanya. Ini bisa kita jadikan pelajaran bahwasanya seorang mukmin itu menabung untuk akhirat. Karena ketika dia itu menabung hanya untuk dunia, itu ketika dia meninggal selesai semuanya. Idza matal insan, ketika seorang manusia itu meninggal, in qata'a anhu amaluhu, maka berhenti seluruh amalannya illa min salat, kecuali 3 hal. Ya, pertama kan shadaqatun jariyah, sedekah jariah. Kedua, ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Kemudian ketiga, waladun soleh yad'ulah, anak soleh yang berdoa untuknya. Ini syaratnya adalah 1, jika dia beriman, ya, jika dia Islam gitu. Jadi kita bisa ambil pelajaran lah. Ya, orang sedang berada di puncak karirnya, begitu meninggal udah selesai semua hal. Ya, jadi itu hanya pengantar sedikit tentang kehidupan dunia inilah yang mungkin bisa kita ambil jadikan pelajaran untuk tafakur juga. Untuk apa sih kita mengumpulkan harta duniawi di dunia ini kalau bukan untuk investasi ke akhirat? Kita bukan bilang bahwasanya harta duniawi itu nggak penting. Ada juga banyak atau beberapa ibadah bahkan butuh harta duniawi. Tanpa uang kita nggak bisa umroh, kecuali kalau kita punya hafalan 30 juz. Terus kita lomba, juara, dapat hadiah dari Raja Salman misalkan. Hadiah haji atau hadiah umroh. Ini misalkan kita hafal juz 30 aja nggak hafal, jangankan 30 juz. Kemudian kita belum memiliki uang, harta duniawi nggak punya. Ya sulit bagi kita untuk melakukan umroh gitu. Contoh lain adalah zakat misalkan. Ya sampai kapan kita mau jadi mustahik? Memang nggak ada masalah juga kita akan menjadi mustahik seumur hidup, nggak apa-apa. Tapi emang kita nggak mau sesekali kita yang berzakat gitu, bermanfaat untuk orang. Jadi orang mukmin itu bukan anti duniawi, tapi dunianya itu dipakai untuk investasi akhirat gitu ya. Tapi kalau hanya untuk duniawi aja berhenti ketika dia meninggal itu udah selesai. Semua ketenaran, semua hal itu selesai. Lagi asik-asik ngejar dunia, tiba-tiba mati. Iya, itu dia.
belum sempat berinvestasi ke akhirat. Nah, Belum sempat juga nikmatin dunianya lagi ya. begitulah. Tawasul itu sendiri apa nih? Tawasul. Tawasul itu secara bahasa adalah ittikhadul wasilah, ya, ittikhadul wasilah, yaitu mengambil wasilah. Wasilah itu apa? Perantara antara kita dengan sesuatu. Nah, kalau secara syariat tawasul itu adalah ittikhadul kalau secara syariat artinya wasilah itu adalah ittikhadul wasilah ilallahi ta'ala bil wasail al masyru'ah, yaitu mengambil wasilah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah-wasilah yang disyariatkan. Kalau katanya ada kata yang disyariatkan, artinya ada yang tidak disyariatkan. Iya kan? Nah, jadi itu adalah secara bahasa dan secara istilahnya tadi arti dari wasilah. Nah, wasilah ini hukumnya diperbolehkan, ya, bahkan diperintahkan selama dia adalah wasilah yang Sesuai syariat ya. sesuai syariat, gitu kan. Allah Subhanahu wa taala firman wabtaghu ilaihil wasilah, ya. Jadikan dan carilah wasilah atau perantara kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang kita itu diperintahkan untuk mencari wasilah yang menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa aja tuh, Sat? Bentuk-bentuk apa? Bentuk-bentuk atau macam-macamnya ya, Ya. tentang wasilah. Jadi wasilah itu terbagi menjadi 3. Secara umum dulu kan. Wasilah pertama adalah wasilah yang masyru'ah, yang disyariatkan. Oke. Kedua, wasilah yang bid'ah. Wasilah bid'ah. Artinya dia itu tidak disyariatkan, Tidak dicontohkan ya. ya, tetapi tidak mengeluarkan orang dari keislaman. Oke. Tidak kufur gitu. Oke. Yang ketiga adalah al-wasilah asyirkiyah. Ah. Nah, wasilah yang berisi kesyirikan. Ada ya, Sat ya? Ada. Tentang kesyirikan ya. Ada pastinya. Ah. Di akhir nanti Menarik juga nih kayaknya. Perlu kita bahas. pasti di akhir nanti terakhir itu yang syirik. Jadi kita bahas yang boleh-boleh dulu Nah, aja. Oke. Karena kan banyak yang boleh ini, ternyata juga. banyak. Oke. Oke, jadi sebelum lanjut lebih jauh nih, jadi dari tawasul itu ada istilah wasilah. Tawasul, wasilah pada itu artinya adalah perantara ya, Sat? Mencari perantara. Mencari perantara. Nah, perantara itu juga boleh asalkan yang disyariatkan, Iya. itu yang diperbolehkan oleh Islam, Mm-mm. gitu ya. Tadi ada yang ternyata ada yang bid'ah, ada yang boleh, ada yang bid'ah, ada yang syirik ya. Iya. Oke, nah sekarang kita yang boleh nih. Apa saja saja wasilah atau perantara yang diperbolehkan oleh syariat Islam? Nah, jadi yang pertama adalah berwasilah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala firman, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang baik, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama tersebut gitu. Oke. Jadi misalkan kita minta rezeki, cari nama Allah yang ada hubungannya. Terus Ya. ya Rozak gitu ya. gitu. Ya Rozak, berilah aku. Arzukna. Ya, urzukna atau apa gitu kan. Iya. Misalkan minta rahmat Allah, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim, irhamna gitu. Jadi kita carilah nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu yang ada kaitannya dengan hajat kita, itu kita jadikan wasilah. Baru kita kemukakan apa yang kita inginkan gitu ya. Kita itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk juga bagian dari adab saja. Iya, Memuji-muji termasuk, Allah iya. dulu sebelum kita meminta apa yang kita inginkan. Ya, misalkan kita mengatakan ya Hayyu ya Qayyum, ya. Kemudian ya Jabbar, minta kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Tapi tapi kadang-kadang sebagian orang itu ada yang mengamalkan dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada tuntunannya. Misalkan kalau kita, ini contoh aja ya, kalau kita itu butuh kekuatan secara tiba-tiba, baca ya Jabbar 10 kali misalkan. Nah, itu itu kan nggak ada hadisnya. Ya, jika ingin memastikan amal perbuatan tertentu harus ada dalilnya gitu. Iya, Kalau iya. secara umum aja gitu ya, nggak usah dikhususkan. Kalau kita mengatakan ya Jabbar
katakan ya Jabbar 10 kali, kita bakalan ini gitu kan. Atau enggak, katakan ya Rozak 10 kali, ATM-mu akan terisi 10 juta. Ya, itu kan Diperlukan dalil ya. Ya, diperlukan dalil, Ketika mengkhususkan sesuatu yang umum gitu ya. Itu yang pertama, yaitu tawasul dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah tawasul dengan sifat Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi kalau secara sebagian orang itu meringkasnya dengan mengatakan tawasul dengan nama dan sifat Allah ya. Tapi kalau dibeberkan lagi ada tawasul dengan nama Allah Subhanahu wa taala, kemudian tawasul dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Seperti kalau kita mengatakan bi rahmatika astaghits. Dengan rahmatmu. Rahmat itu adalah sifat Allah Subhanahu wa taala, bukan kita minta dengan selain itu enggak, tapi rahmat itu kan sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah itu kan Rahim. Rahim, semua nama kan pasti mengandung sifat, ya kan? Nah, Rahim, isi Rahim itu adalah rahmat, rahmah. Jadi dengan kasih sayangmu atau dengan menggunakan kasih sayangmu kami bertawasul untuk minta sesuatu, yaitu astaghits, minta pertolongan. Jadi kita dengan sifat Allah Subhanahu wa taala ya, kita itu minta pertolongan gitu. Yaitu adalah yang kedua gitu. Ya bisalah kita kasih contoh. Ya Allah, Engkau kan sang pemberi ini gitu kan. Kami mohon kepadamu untuk ini gitu. Ya, berdoa pakai bahasa Indonesia juga boleh, Sir? Boleh. Boleh ya, menyebutkan nama Allah kalau seandainya kita nggak hafal dari 99 itu, kita menjelaskannya dengan bahasa Indonesia boleh ya? Boleh. Oke. Ya Allah, dengan kasih sayangmu aku. Ya. Dengan kekuatanmu, ya, dengan kemampuanmu atau dengan apapun gitu. Jadi memang dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga adalah dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Nah, tadi dengan nama, dengan sifat, kemudian dengan perbuatan. Nah, dengan perbuatan ini sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam saat beliau atau di saat beliau itu mengajarkan sholawat. Sholawat kan apa sholawat yang disyariatkan? Sholawat biasa kan, sholawat Ibrahimiyah sama sholawat kepada Muhammad langsung kan. Kalau sholawat Ibrahimiyah coba. Yang lengkap itu kan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim. Kama sholaita itu maksudnya sebagaimana engkau telah memberikan sholawat kepada Ibrahim. Itu kan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bertawasul dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala ini, sebagaimana engkau memberikan sholawat kepada Ibrahim, maka berikanlah sholawat kepada Muhammad. Kayak gitu. Nah, itu adalah bertawasul dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala, dengan fi'lullah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa Arabnya at-tawassul bi fi'lillah Subhanahu wa taala. Jadi sebagaimana Allah itu telah memberikan sholawat kepada Ibrahim, maka berikanlah sholawat kepada Muhammad gitu. Berarti bisa jadi sifat ini yang udah lampau, berarti perbuatan ini yang udah lampau berarti, yang udah kita ketahui gitu kan? Iya. Ya. Seperti contohnya misalkan, ya Allah, sebagaimana engkau telah memakmurkan negeri ini, maka makmurkanlah negeri kita gitu kan? Ya gitu. Dan itu sering kan diungkapkan, cuman nggak ngeh nih, baru ngeh sekarang gitu. Ya kan? Ketika kita jabarkan, oh baru ini masuknya ke sini, ini masuknya ke sini gitu. Ya, sebagaimana engkau telah menjadikan, nah, seperti contoh doa Rasulullah SAW ketika beliau itu memuji, itu kan Allahumma kama hasanta kholqi fa ahsin khuluqi. Sebagaimana engkau telah menciptakan dan memperindah bentukku, penciptaanku dengan baik, maka perindahlah akhlakku. Jadi itu dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau doakan kaum muslimin yang ada di Palestina tuh bisa juga ya, dengan perbuatannya Allah yang memenangkan kaum
muslimin pada Di saat Suriah, pada saat tertentu gitu ya. Iya. Betul. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah Memenangkan gitu ya. memenangkan muslimin Sunni di Suriah, maka menangkanlah muslimin Sunni di Suriah atas kaum Syiah, maka menangkanlah kaum muslimin yang ada di Palestina atas Yahudi misalnya. Ya gitulah gitu. Jadi Betul. ini yang ketiga gitu adalah tawasul dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya selanjutnya adalah bertawasul dengan amalan soleh kita. Gitu. Dan ini kan terbagi menjadi dua juga nanti. Atau enggak kita bikin dia menjadi yang berikutnya. Yang sekarang adalah yang keempat adalah tawasul dengan amalan soleh. Yang berikutnya nanti tawasul dengan keimanan kita. Nah itu jadikan yang berikutnya aja. Jadi misalkan kita pernah berinfak segini gitu kan. Ya Allah, dulu kan aku pernah berinfak gini, mudahkanlah rezekiku gitu. Selama syaratnya adalah selama perbuatan itu sudah selesai dikerjakan. Bukan kebalikannya, kita mau hal duniawi, kita beramal untuk hal duniawi. Itu malah menjadi amalan yang diinginkan dengannya nggak ikhlas, yang diinginkan dengannya hal duniawi. Jadi amalan itu harus sebelumnya sudah terlalu pertama dia ikhlas dulu. Betul. Ikhlas dulu, baru nanti kita jadikan senjata. Bukan kita mau ini kita baru kita. Kita dan pengen ini ngelakuin ini tuh itu menjadi karena ada sesuatu, karena hal duniawi jadinya. Karena sedekah ini dapat ini gitu. Iya kayak gitu. Dijanjiin. Kayak transaksional ya. Tapi ada contohnya yang 3 orang tertutup di dalam gua itu kan, kalau nggak salah ya. Nah itu kan karena sudah selesai kan. Iya, sudah lewat ya. Sudah lewat amalan baiknya. Betul. Kalau amalan baiknya belum, berarti jangan kita amalkan amalan baik itu untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi tawasul itu dengan amalan yang sudah berlalu. Betul. Ya. Allah Subhanahu wa taala firman yuriduna aradud dunya wallahu yuridul akhirah. Mereka itu menginginkan hal-hal duniawi ya, sedangkan Allah menginginkan akhirat, hal yang bersifat akhirat gitu. Jadi kalau kita benar-benar beramal untuk Allah Subhanahu wa taala, berarti kita beramal maksudnya gini, kalau kita itu ingin beramal memang karena Allah, berarti kita beramal untuk akhirat gitu. Bukan beramal untuk hal-hal duniawi. Tetapi kalau udah selesai perkara amalan itu boleh kita jadikan tawasul gitu. Urusan dunia juga boleh. Boleh. Pertanyaannya memang ada nggak amal yang bisa dijadikan senjata untuk kita berdoa? Iya nggak? Amalan kita gitu. Mending kalau diterima. Amin. Mudah-mudahan kita terima ya, diterima semua insyaallah. Nah, berarti kalau amalan itu harus yang lampau, kemudian kita ingat-ingat di hadapan Allah ya untuk meminta sesuatu gitu. Tapi kalau yang baru beberapa saat, misalkan setelah sholat, kemudian baca Al-Quran, kemudian kita diwasilahkan, ya Allah, hamba ini sudah baca Al-Quran, dengan wasilah baca Al-Quran ini hamba ingin ini gitu. Ya boleh, asalkan yang penting ketika membacanya itu ikhlas apa enggak untuk Allah Subhanahu wa taala ya. Jangan sampai misalkan kita dijanjiin oleh seorang ustadz misalkan, sedekahin, nolkan semua. Hadiahkan motor, dapat mobil. Dapat pasti pulang akan dapat mobil. Kita sedekah untuk mendapatkan mobil, itu berarti termasuk beramal untuk dunia gitu. Uangnya dari mana? Nah, itu dia kan. Dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala firman, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha." Siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha, maka kita berikan amalannya itu untuk itu. Ya, memang dia beramal untuk hal duniawi, ya kita kasih. Wahum fiha la yubkhasun, ya, dan mereka itu tidak akan dirugikan di dalam hal duniawi itu. Tetapi ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Di akhirat mereka tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali neraka. Wa habita ma sana'u fiha, dan gugurlah apa yang telah mereka lakukan di duniawi ini.
wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun, dan batillah seluruh apa yang telah mereka kerjakan. Jadi kalau kita itu beramal untuk duniawi, ya memang Allah mungkin kasih lah hal-hal duniawi itu untuk kita. Di dunia dikasih, tapi di akhirat batil, ya batil semua apa yang malah dapat ancaman diamal. saja. Iya. Laisa lahum fil akhirati illan nar. Mereka tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali neraka, karena mereka itu beramal di dunia ini untuk hal duniawi. Ya, memang di dunia nuwafi ilaihim a'malahum fiha. Kita berikan amal apa yang diinginkan oleh amal-amal mereka itu, wahum la yubkhasun, dan mereka itu tidak akan dirugikan gitu. Ya, diberikanlah semua yang dia inginkan. Tapi di akhirat dia dapat neraka gitu. Jadi itu dia tadi, tawasul itu dengan amalan yang sudah berlalu, bukan amalan yang akan datang. Kalau amalannya akan datang, berarti dia itu tidak ikhlas. Nah, kalau misalkan kita mau berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya bisa dengan dimulai dengan sholawat. Jadi sholawat ini bukan untuk hal duniawi, tapi untuk agar doa kita dikabulkan. Nah gitu. Jadi kalau kita mengatakan sholawatin aja mobil ini, itu salah. Tapi kalau kita mengatakan kalau kita mau mobil ini kita berdoa, tapi saat berdoa itu kita bersolawat juga. Nah itu bisa, karena sholawat itu memang untuk dikabulkannya doa. Memang salah satu penyebab dikabulkannya doa. Ya, bukan artinya kita itu sholawat untuk dapat mobil. Ya, tapi doa sholawat untuk agar doa kita itu dikabulkan, dan itu bukan hal-hal duniawi aja gitu. Misalkan kita mau masuk surga, mau ini itu bisa juga, yang penting kita bersholawat dulu. Nah itu adalah yang keempat tadi, ya bertawasul dengan amalan soleh. Dan ini juga ada kan yang cerita di dalam gua itu, 3 orang yang ada di dalam gua kan, mereka itu terkurung karena ada satu batu. Ya mungkin gua zaman dahulu kan terpencil, nggak ada yang tahu. Kalau mereka mati di dalam juga nggak akan ada yang tahu kan. Sehingga mereka itu bertawasul dengan amalan soleh yang telah mereka lakukan. Yang pertama kan apa waktu itu? Orang yang berbakti kepada orang tua, kedua orang tuanya, memberikan jadi, susu. Dia mendahulukan orang tuanya daripada yang lainnya, dibandingkan keluarganya sendiri. Nah, karena aku telah berbakti ini, maka tolong bukakan. Maka terbuka sedikit ya. Yang kedua kan, dia itu berhasil menghindari zina. Ya. Padahal menginginkan. Dan udah ada kesempatan besar, gitu ya. Berapa banyak orang yang kalau udah dia keinginan dan kesempatan besar 99% insyaallah. Bisa nggak? 0,9 lagi. Ada orang terhindar dari zina saat itu. Mungkin bisa, tapi orang-orang yang memang dia itu memiliki keimanan yang kuat. Mungkin di awal ketika dia mendekati zina itu imannya lemah. Tapi di detik-detik terakhir dia kembali ingat dengan keimanan dan nggak jadi gitu kan. Nah, meninggalkan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Asalkan karena Allah, bukan karena digerebek ya. Takutnya udah mau ada polisi datang kan, nggak jadi gitu misalkan. Nah itu bukan karena Allah, itu mah nggak dapat pahala, nggak jadi berzinanya gitu. Itu yang kedua kan. Kemudian dia bertawasul dengan itu dan terbuka lagi. Terakhir orang yang menjaga amanah. Jadi dia itu punya diambil lagi ya. Iya, punya karyawannya pergi, gajinya itu dikembangkan. Pas karyawannya datang, gaji yang tadinya kecil jadi besar karena udah dikembangkan. Diambil semua sama karyawan. Subhanallah. Nggak disisain gitu. Ya, tapi dia amanah gitu kan, jujur dia. Sebagai bos dia itu jujur. Nah, kemudian terbukalah gitu kan. Jadi dengan ini adalah contoh yang sangat nyata gitu ya. Kita bisa bertawasul menggunakan amal-amal gitu. Ini kan terjadi sebelum Islam kan. Tetapi sebelum Nabi Muhammad lah ya. Sebelum Nabi Muhammad SAW, tetapi beliau menceritakannya dalam rangka kita mencontohnya. Berarti kita boleh. Tapi kalau perbuatan sebelum Islam datang, kemudian
tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW, berarti itu bukan syariat bagi kita, jangan Ya. kita ikut-ikutan gitu. Ya, selama syariat yang sebelum Islam itu diperintahkan lagi oleh Rasulullah atau diceritakan dalam rangka agar kita itu mengikutinya, berarti itu boleh. Iya. Ya, itu syariat untuk kita juga. Kalau enggak, itu bukan syariat buat kita. Contohnya misalkan dulu di zaman Nabi Musa itu orang-orang kalau berdosa bunuh diri. Iya. Nah, jangan sampai kita ikutin syariat itu gitu kan, malah double dosanya kan. Iya. Banyak Jadi- syariat-syariat yang zaman dahulu nggak diterapkan kembali di zaman Nabi ya. Ya. Tapi ini memang perselisihan para ulama, apakah syariat orang terdahulu itu juga syariat kita atau enggak gitu kan. Tapi yang roji adalah enggak, kecuali kalau sudah dilanjutkan oleh Rasulullah SAW. Seperti haji. Ada ininya juga, Sad. Ada apa? Ada hadisnya juga ya, kalau seandainya Nabi Musa hidup pada zamanku, maka Nabi Musa akan mengikutiku kan. Iya, benar. Seperti contohnya haji kan. Haji kan syariat Nabi Ibrahim. Ya. Ya, dilanjutkan. Ada sa'i, ada Ya, tawaf, betul. semua kan Semuanya ya. menyembelih hewan kurban, semua syariat Nabi Ibrahim kita lanjutkan gitu. Tapi ada satu syariat yang semua nabi pasti membawanya, yaitu Puasa. tauhid. Oh ya, iya betul betul. Ya. Betul betul. Ya. Tauhid. Itu pasti Jelas, semua nabi. ya, betul. Karena itu ya, walaqad arsalna rasulan an ibudullah wajtanibut taghut. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan Aywa. an ya'budullaha wajtanibut taghut. Aywa. Nah, kalau puasa juga ada di umat-umat sebelumnya, tapi kita nggak tahu semua umat, Iya, iya. semua nabi Atau pasti sebagian. membawakan atau sebagian. Yang jelas memang puasa itu kama kutiba Iya. alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan juga atas orang-orang sebelum kalian. Maksudnya itu umat-umat terdahulu. Jadi mereka juga ada puasa. Tapi anak nggak tahu semua atau enggak. Iya. Yang sudah pasti semua adalah tauhid, iya, ya. betul. Pasti. Karena itu. itulah tujuan kita hidup juga kan. Dalilnya apa? Wama host kita juga ustadz ini, jadi bisa kasih dalil juga kan. Ya, berarti kembali lagi Ustaz, bahwa memang dari kisah yang 3 orang tadi itu boleh kita bertawasul dengan menggunakan amal ibadah. Amal ibadah. Ya, Ya, amal ibadah. Amal ibadah. Nah, itu yang keempat kan. Yang kelima, bertawasul dengan keimanan kita. Ada sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala firman, "Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na rasul faktubna ma'asyahidin." Kami sudah beriman dan kami mengikuti Rasul. Nah, maka jadikanlah kami termasuk dari orang-orang yang syahid. Jadi karena kami beriman, mohon ini. Karena kami beriman, mohon. Jadi kita itu bisa mengandalkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bertawasul meminta hal yang kita inginkan. Oh, iya. Ada deh sahabat Nabi ya, Anas bin Malik ya, Yang amalnya itu, perbuatannya itu mencintai Nabi, mencintai Abu Bakar, mencintai Umar, walaupun amalannya tidak sehebat ketiga orang tersebut. gitu kan. iya. Ketika Benar-benar. mendapatkan apa tuh? Ketika mendapatkan hadis bahwa seseorang itu akan tinggal bersama orang yang dicintainya. Termasuk itu, Ustaz? Iya, termasuk itu. Hmm. Jadi tapi itu termasuknya adalah bagian yang keempat tadi, yaitu dengan amal soleh. Kalau ini kan dengan keimanan. Oke. Ya. Keimanan secara umum aja gitu. Cinta kepada Rasul berarti amal soleh. Amal soleh. Masya Allah. Oleh karena itulah kalau kita bertawasul dengan kecintaan kita kepada Rasul, itu boleh banget. Boleh ya. Ya. Paling mudah kayaknya. Iya. Kadang-kadang kan orang bertawasul kepada Rasul, ada yang dengan ini, ada yang dengan itu. Ya. Ada yang boleh, ada yang nggak boleh kan? Ah. Kalau dengan kecintaan kita atau dengan keimanan kita kepada Rasul, ya Allah, dengan keimananku dengan Rasulullah, maka tolong ini. Boleh tuh. Ini adalah yang kelima, gitu. Yaitu adalah dengan keimanan. Ya, kelima aja banyak loh ini. Iya. Jadi nggak perlu ditambah dengan sesuatu Hal-hal yang yang- baru sebetulnya. Dan Iya. masih ada lagi, Sad ya? Masih ada. Masih ada. Ini nggak usah inovasi ya. Nggak perlu inovasi. Kecuali Banyak teknologi ya. Teknologi. Kalau agama kayaknya nggak perlu deh. teknologi dan produk parfum kayaknya harus inovasi. Harus selalu ada Iya. inovasi kan. Betul, setuju. Nah, jadi kemudian yang keenam adalah dengan doa orang soleh. Nah, Tawasul dengan doa orang soleh. Jadi kita minta kepada
orang soleh yang kelihatannya soleh. Kita kan nggak tahu aslinya dia soleh apa enggak kan. Kita hukumi secara Iya. zahir ya. Nah, kita nggak tahu orang ini soleh apa enggak. Nggak tahu kita. Nah, kita datang ke ustadz misalkan. Ustadz tolong doain saya ini. Selama dia masih hidup ya. Selama dia Masih hidup. itu ya. Ada catatannya. Selama orang soleh ini masih hidup. Bukan ke kuburan orang soleh gitu kan. Jadi- Cuman kalau alasannya, kalau seandainya alasannya Kita kotor. bukan, karena itu dia yang dan alasannya selalu ini lagi yang dipakai dari zaman Nabi Idris mungkin ya. Dari zaman Nabi Idris bahwa kita itu perlu perantara wasilah ya kepada Allah ya dengan berdoa kepada orang-orang tertentu yang kita anggap soleh untuk mendekatkan diri atau menyampaikan doa-doa kita kepada Allah. Selalu ini alasannya. Iya. Dan Boleh ini kan nggak tuh? sudah ya nggak boleh, Oh, jelas nggak nggak boleh. boleh. Ada dalilnya kan? Apa saudara? Mana abuduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidaklah menyembah mereka kecuali hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka bilang gitu. Dibantah sama Allah ya. Ya, itu Nggak boleh ya. nggak boleh. Itu tuh ucapan orang Mereka Dari orang- zaman Idris, dari zaman Nabi Idris. orang kafir itu. Dan alasannya pasti itu. Mau sampai yaumil kiamah, alasannya memang itu ya. itu tadi Pak. Saya tuh orang kotor. Saya ini kalau ngomong langsung kan kita mau ke pejabat saja harus begini, harus ada perantara. Talbis, talbisul Jadi iblis ya. secara nggak langsung dia Perangkat menyerupakan setan. Allah dengan pejabatnya. Iya. Betul. Iya kan? Di Pejabat aja ada diimajinasikan ya. Iya. Padahal kata Allah langsung gitu. Ud'uuni Ud'uuni astajib astajib lakum. lakum. Ya, ya. Doa kepadaku langsung aku kabulkan. Ya Allah, subhanallah. Nah, ini yang keenam yaitu bertawasul dengan doa orang soleh yang masih hidup. Kalau yang meninggal skip ya. Ya, skip. jangan. Itu nanti termasuk. Nah, itu akan ada Iya, termasuk iya. dari Larangan. ya tawasul yang dilarang. Iya. Jadi kita datang ke rumah orang soleh, ke tempat orang soleh, minta doain. Minta gitu ya. doain itu boleh. Tetapi memang yang lebih utama kita berdoa langsung Sendiri aja ya. gitu. Ya. Ya untuk kalau misalkan kita ada kesempatan ketemu ustadz misalkan. Ya boleh aja lah gitu kan kesempatan. Tapi kalau kita bersafar ketemu ustadz tertentu untuk minta doakan, Dengan sengaja dari iya. rumah jauh-jauh berapa gitu ya. Nah itu ya nggak diajarkan oleh para salaf terdahulu lah. Kalau hanya ketemu di kajian. Ya mumpung atau ketemu apa, misalkan ustadz tolong doain saya lulus di UIM misalkan. Kalau saya mah malah pengen selfie gitu ya. Sebenarnya ada juga yang disuruh ketika kita meminta doa kepada orang tua kita, ahsan ya. Dibandingin kita Nah, iya. minta kepada orang lain kan. Iya. Ya kan? Heeh. Ini yang keenam ya. 7. Ketujuh ya. Iya. Oh, ketujuh ya. Tujuh aja lah. Tujuh aja. Heeh. Cukup lah. Heeh. Cukup ya. Dengan doa orang soleh. Sebenarnya ada yang terakhir yaitu tawasul dengan menyebutkan kekurangan kita atau kelemahan kita. Oh, contohnya kayak gimana tuh, Ustaz? Contohnya adalah doa Nabi Musa. Robbi inni dzalamtu nafsi faghfirli. Fainahu la yaghfiru bainan. Iya. Faghfarolah. Jadi dahulu itu kan Nabi Musa pernah ninju orang, langsung meninggal. Sekali tinju langsung KO itu Ya, orangnya Masya kan. Allah. Kemudian Nabi Musa merasa bersalah sudah membunuh orang gitu kan. Nah, kemudian itulah Nabi Musa berdoa, Robbi inni dzalamtu nafsi faghfirli. Ya. Sungguhnya aku telah menzolimi diriku, maka ampunilah aku. Oh, berarti kita yang berlumuran dosa dan berlumuran maksiat nih lebih diperlukan kayak doa itu dibandingkan Nabi Musa. Jauh lebih diperlukan, ya kan? Jadi lebih mengakui kesalahan ya. Di bab wasilah yang ini itu begitu saja. Mengakui kesalahan untuk meminta kita kepada Allah gitu ya. Dan dalam sebuah doa Nabi Ayub kan dikasih penyakit kulit kan. Ya. Sampai Beliau sekian mengatakan belas tahun. inni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Sungguhnya aku telah ditimpakan sebuah mudharah lah gitu, penyakit, dan engkau adalah zat yang paling merahmati gitu. Ya, Jadi berarti doa kayak gini deh kayak doa Nabi Adam, Iya. kayak doa Abu Bakar yang di Iya. akhir sholat itu juga kan hampir kurang lebih semakna dengan ini ya. jadi kita menyebutkan kelemahan kita,
atau realitas Iya kita deh, lah. Nabi Yunus juga. Iya. Hah? Hampir semua nabi berarti ya. Itu juga termasuk dari tawasul. Iya. Tawasul yang disyariatkan. Pencerahan nih, masya Allah. Iya. Tapi ada obat-obatan ya. Anfusana wa illam taghfir lana wa Jadi tarhamna ngakuin lanakunanna minal khasirin. La ilaha anta subhanaka in kuntu minadh dhalimin. ankum minadzulimin. Iya. Pokoknya kita menyebutkanlah bahwasanya kita itu sudah bersalah, Iya, banyak lalu dosa. kita memohon kepada Allah Subhanahu Dan wa ini taala. juga salah satu adab juga nih ya dalam doa, ya kan, kita meminta ampun sebelum kita meminta hajat ya. Benar-benar. Ya, itu adalah beberapa 8 8 poin. tawasul yang disyariatkan di dalam agama Islam. Ya, kalau bisa kita pakailah supaya doa kita itu semakin diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama berarti kan, tawasul yang disyariatkan. Yang kedua adalah tawasul yang tidak disyariatkan dan dia adalah bid'ah. Ayo. Nah, itu contohnya adalah tawasul dengan kedudukan Rasulullah SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Oh, contohnya kayak Nah, gitu. misalkan Allahumma inni as'aluka bijahil Mustafa, atau enggak tawassalna bi bismillah, itu boleh. Wabil hadi Rasulillah nggak boleh. Ah. Jadi tawassalna bi bismillah, bismillah kan itu Dengan nama Allah. Dengan nama Allah boleh. Eh, Atau enggak dengan, bukan dengan nama Allah tetapi dengan mengucapkan nama Allah. Bi bismillah gitu, bukan tawassalna bismillah, enggak. Tawassalna bi bismillah. Enggak apa-apa karena itu adalah amalan soleh. Kami tawasul dengan mengucapkan nama bismillah, itu enggak apa-apa. Mengucapkan kata-kata bismillah enggak apa-apa. Tapi yang muskilah atau yang masalah itu adalah wabil hadi Rasulullah, dan dengan petunjuk ajaran yang memberikan petunjuk yaitu Rasulullah gitu kan. Nah, itu yang nggak boleh, dan ini termasuk bid'ah, nggak termasuk syirik. Oke. Karena dia hanya bertawasul tetapi nggak berdoa kepada Rasulullah. Ya. Memintanya kepada Allah, hanya saja membawa-bawa kedudukan Rasulullah SAW. Padahal kan kita nggak bisa membawa-bawa kedudukan orang lain kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah itu mutlak, ya, yang Al-Qadir, yang ini. Nah, nggak bisa kita membawa-bawa orang lain gitu. Hatta itu makhluk yang paling utama, ya, yaitu Rasulullah SAW. Nah, itu adalah yang bid'ah. Atau enggak kita tawasul dengan kedudukan orang soleh yang ada di kuburan. Kedudukan orang soleh ya, bukan kita berdoa kepada orang soleh. Nah, kalau berdoa kepada orang soleh itu termasuk dari yang ketiga nanti. Nah, yang kedua ini kan tawasul, ya Allah, aku memohon kepadamu dengan kedudukan orang-orang tertentu orang gitu soleh ini gitu. Nah, itu termasuk yang Ya Allah, lewat orang soleh ini yang meninggal gitu. Maka sampaikan hajatku. Iya. Bukan meminta kepada si orang soleh lain, bukan, ya. tapi karena kedudukannya kami memohon berarti kepadamu gitu. Ya, ini banyak banget lagi. Iya. Banyak banget ya kayak begini. Iya. Nah, ini adalah tawasul yang kedua kan. Nah, yang ketiga adalah tawasul yang syirik. Yaitu kita itu memohon kepada penghuni kubur untuk mendoakan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita di situ yang kita panggil bukan Allah lagi, tapi orang yang di dalam sini untuk dia minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti contoh, wahai ulama ABC gitu kan. Yang ada di sini, mohon sampaikan doaku. Jadi kita itu memohonnya kepada dia agar dia mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini termasuk dari syirik karena kita itu menyerunya dia, menyerunya orang yang di dalamnya. Ya fulan. Iya. Gitu. Atau enggak kita datang ke kuburan Rasulullah SAW lalu kita menyeru beliau, ya Rasulullah SAW, aghithni, atau tolonglah aku agar menyampaikan doaku kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini termasuk dari tawasul yang syirik. Walaupun sebenarnya Rasulullah SAW pun diizinkan untuk memberikan syafaat kepada orang-orang yang beriman kan. Tapi itu nanti kan di akhirat. Sekarang, kita meminta itu ketika di kuburan? Enggak. Kepada Rasulullah nggak boleh. Enggak. Ya? Kita mintanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar
Allah mengizinkan Rasulullah untuk memberikan syafaat kepada kita. Jadi meminta syafaat itu bukan kepada Rasulullah SAW. Meminta syafaat itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah mengizinkan Rasulullah untuk memberikan syafaat kepada kita. Karena syafaat itu kan ada dua syaratnya. Yang pertama adalah izin dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua adalah ridho. Ridho nggak Allah dengan kita. Nah, kalau Allah ridho dengan kita dan Allah sudah mengizinkan kepada Rasulullah SAW untuk memberikan syafaat, berarti kita dapat syafaat. Dan yang memberikan syafaat kan bukan Rasulullah aja, ada juga banyak orang soleh bisa memberikan syafaat. Emang kita minta kepada orang soleh itu kan enggak? Kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk agar siapapun yang soleh memberikan kita syafaat nanti. Nah, tapi mintanya hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, gitu. Apakah boleh kita membuat doa-doa sendiri dalam bertawasul? Ya boleh aja. Kita membuat doa-doa sendiri boleh. Yang penting tawasulnya dengan hal-hal yang diperbolehkan. Yang sudah kita sebutkan tadi 8 hal tadi. Nah, selama dia itu tawasul yang diperbolehkan, maka kita boleh buat doa apapun gitu. Sebenarnya kita buat sholawat apapun juga boleh. Yang penting isinya nggak ada gulu-gulunya, nggak ada berlebih-berlebihannya kepada Rasulullah. Kemudian nggak dipakai untuk sholat, ya kita bikin sholawat sendiri. Kemudian nggak dikasih musik, gitu kan. Tapi yang lebih utama adalah kita mengikuti sholawat yang sudah diajarkan. Tapi kalau kita mau bikin lafaz sholawat baru, nggak apa-apa juga. Ya itu sama seperti kita bikin doa baru aja gitu, doa baru. Nah, tapi kita nggak menganggap dia adalah masuk ke dalam peribadatan. Tapi kalau dia sudah masuk ke dalam peribadatan, jadinya bid'ah kan. Nah, seperti contoh Sallallahu Alaihi Wasallam kan itu di zaman Rasulullah nggak ada itu kata-kata Sallallahu Alaihi Wasallam. Adanya kan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala, itu udah ada gitu. Kata-kata Sallallahu Alaihi Wasallam itu datang berikutnya. Tapi kan isinya adalah sama, sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya nggak apa-apa gitu. Yang penting nggak dimasukin ke dalam tasyahud misalkan. Disinilah juga ada perbedaan ulama tentang sayyidina. Kan yang diajarkan nggak pakai sayyidina kan. Nah, kalau di luar sholat itu bebas aja kita pakai sayyidina, nggak pakai sayyidina. Bahkan di dalam kitab Syekh Muhammad Abdul Wahab aja pakai sayyidina. Nggak ada masalah juga gitu kan. Iya, nggak boleh ketika peribadatan. Tapi kalau dia udah masuk dalam peribadatan, misalkan di tasyahud gitu. Nah, dulunya nggak ada lafaz sayyidina. Sekarang kita tambah lafaz sayyidina. Lama-lama azan kita pakai sayyidina. Asyhadu anna sayyidana Muhammad. Coba azan. Cobalah kita coba di sini azan pakai sayyidina kalau nggak didatangin warga. Warga yang tadinya nggak sholat aja jadi ke masjid gara-gara azannya pakai sayyidina. Ya gitulah. Jadi kalau udah tupoksinya jelas mah nggak usah dirubah-rubah gitu. Tapi kalau untuk pembukaan kajian pakai sayyidina nggak apa-apa juga. Di luar daripada sholat. Iya. Iya. Sholat atau azan atau ya yang ritual ibadah yang ada bacaan khususnya. Jadi jangan kita rubah-rubah. Walaupun itu perubahannya bagus menurut kita kan. Ditambah sayyidina kan lebih beradab lah. Iya kan? Tapi kenapa nggak di azan juga kita pakai sayyidina kan? Logikanya betul. Betul nggak bahwa salafi itu anti ziarah kubur? Jadi ini kan banyak fitnah yang berseliweran di sosial media, katanya salafi itu adalah orang-orang yang anti ziarah, nggak pernah ziarah kubur berarti kan? Padahal yang benar adalah salafi itu anti ziarah kepada makam-makam yang dikeramatkan. Jadi mereka itu berziarah kepada setiap makam. Karena kan ziarah itu sebenarnya tujuannya apa? Yang pertama adalah mengingat kematian. Karena Rasulullah SAW mengatakan kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dahulu aku melarang kalian dari ziarah kubur. Ala fazuruha. Kemudian ketahuilah sekarang ziarahilah kubur itu. Fa innaha tudzakirukumul akhirah. Karena dia itu mengingatkan kalian kepada kematian. Jadi itu adalah yang pertama mengingatkan kepada kematian. Yang kedua adalah mendoakan orang yang ada di kuburan gitu. Jadi ini adalah dua tujuan yang sesuai. Ini adalah dua tujuan yang sesuai dengan syariat di dalam berziarah ke kuburan gitu kan.
Jadi salafi itu bukan anti ziarah, tapi anti ziarah yang tidak sesuai dengan syariat. Dan satu lagi, nggak boleh kita itu pergi dalam rangka murni untuk berziarah, bepergian jauh. Oke. Dalam rangka murni safar ke tempat-tempat tertentu yang jauh gitu. Iya. Safar yang bermaksud ibadah atau mencari pahala itu hanya boleh kepada 3 masjid. Ya. Hanya boleh kepada 3 masjid, yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Untuk mencari pahala di 3 tempat lain itu nggak boleh, karena memang ada dalilnya dari Rasulullah SAW tadi gitu. Jadi salafi itu bukan anti ziarah, tetapi salafi itu berziarah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Baik Sobat Alamir semua dimanapun antum berada, kali ini begitu gamblang kita membahas tentang tawasul. Jadi tawasul itu adalah perantara ya, atau wasilah, tadi bahasa istilahnya itu wasilah atau perantara. Insyaallah ke depan kita akan membahas tentang tema-tema yang lain. Mudah-mudahan selalu stay tune di YouTube kita ya. Kita tutup dengan kafatul majlis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.